Halo teman-teman, mitos atau fakta kalau menanam pohon pepaya di depan rumah itu akan mengundang kuntilanak. Katanya kan gitu ya. Ada yang bilang gitu. Saya tak ambil dingklik ya. Halo, masih ada yang nonton? Nah, aku sih malah berdoa ini fakta, teman-teman ya. Kenapa aku gitu? Ya lucu aja sih. Itu sih sebenarnya mitos ya, teman-teman ya. Mitos-mitos banget. Kalau seandainya hantu itu bisa dimanipulasi dengan tanaman, loh kok enak banget. Pasti para youtuber yang pemburu hantu itu akan banyak-banyak menanam pohon pepaya di depan rumah mereka supaya konten mereka tuh lebih real. Karena kan youtuber yang hantu-hantu itu biasanya kan cuma settingan, ya namanya juga hiburan gitu loh. Nah, kalau seandainya ini benar-benar fakta, pohon pepaya di depan rumah bisa mengundang kuntilanak, mungkin saya akan setiap hari ini podcast ya, seperti Pak Deddy Corbuzier, podcast dengan kuntilanak itu. Ya mungkin saya awal-awal akan ketakutan, tapi karena melihat view-nya meledak dan gajinya banyak, mungkin aku akan kayak semacam tekan kontrak lah dengan kuntilanak supaya tiap hari itu mau aku ajak podcast, terus ya sharing-sharingan aja sih, kan gampang ya bikin video cuma ngomong-ngomong doang terus gajinya banyak. Itu kan asik banget gitu loh, ya enggak sih? Cukup cukup tuh, kalian bisa gini nggak, nung 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 atau gini, ning 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 ning. Nah, ya enggak sih, pasti ntar akan banyak muncul youtuber horor juga. Jadi kalau kalian berencana bikin channel YouTube, silahkan kalian tanam pohon pepaya dulu supaya nanti punya banyak temen kuntilanak dan bisa podcast, atau kalau mau poligami atau nanya-nanya di dunia seputar mereka. Meskipun di awal-awal kita akan takut, kalau kita udah bicara baik-baik dan kita tekan kontrak, tanda tangan sah ya, hitam di atas putih, materai 6.000 yang harganya 7.000. Nah itu teman-teman bisa itu, insya Allah bisa dapat views banyak gitu teman. Kalau misalkan teman-teman pengen ganti artis ya, bosen dengan kuntilanak, teman-teman bisa tanam pohon sawo. Karena katanya kalau pohon sawo itu bisa mengundang genderuwo, ya kan? Nah cocok ini. Jadi teman-teman biar nggak bosen, kalau genderuwo itu kan identik laki-laki kan. Nah jadi lebih halo bro, gimana bro, terus nanti teman-teman. Tapi kalau genderuwo ini kan gede banget katanya ya. Nah kalau gede banget otomatis teman-teman kalau syuting harus agak jauh supaya tercover gitu loh, dari kaki sampai kepalanya genderuwo. Tapi seru nih kayaknya. Jadi atau gini deh teman-teman, duduknya itu di pundaknya genderuwo, habis itu teman-teman ya podcast langsung omong-omongan kayak Deddy Corbuzier sama bintang tamunya gitu. Nah kalau sama genderuwo mungkin lebih asik lagi seandainya teman-teman tuh mau metik pohon rambutan ya, ada buahnya gitu, lebih lebih gampang, tinggal minta tolong. Kan udah tekan kontrak ya, kan ya yang penting sih komunikasi ya, yang paling penting tuh komunikasi kalau menurut aku ya. Seserem apapun genderuwo itu, kalau kita udah terbiasa ya insya Allah, apalagi kita udah berteman ya, kita ngevlog bareng gitu loh. Nah gitu, jadi aku sih malah berharap ini bukan mitos gitu loh teman-teman. Terus nanti kalau kita punya banyak teman genderuwo, rumah kita kan jadi aman gitu loh, maling itu nggak berani datang kan. Nah itu keuntungannya gitu. Terus apalagi teman-teman ya, oh iya, pohon pisang itu katanya mitosnya itu mengundang pocong teman-teman. Nah ini juga lebih lebih apa namanya ya, lebih keren banget ini teman-teman ya. Nah kalau seandainya banyak pocong yang mencolot-mencolot, otomatis itu akan memadatkan
halaman rumah kita teman-teman. Nah gitu, kalau padet pas misalkan ada hujan, tanah kita tuh nggak gampang hilang ke bawah hujan gitu loh teman-teman, kan padet. Nah jadi lebih baik nanam pohon pisangnya itu yang banyak yang di depan rumah ya, sehingga banyak pocongnya, terus mencolot lumayan kan, kita kayak punya pegawai yang madetin tanah secara gratis gitu loh. Terus bisa juga kita ajak podcast atau kayak sekedar melihat ratusan pocong mencolot di depan rumah, itu kan keren ya warnanya. Tapi ini teman-teman, biar nggak bosen, jadi teman-teman harus sediain yang kain kafannya itu ya, kalau mereka pakai yang putih itu diganti teman-teman ya, ada yang dicat warna pink pokoknya gitu, batik, untuk menunjukkan bahwa kita cinta Indonesia ya pakai batik. Terus ada yang kita pakein, suruh pakai sarung. Nah itu kan lebih estetika gitu loh. Kalau mencolot tuh jangan cuma pakai kain kafan. Terus apalagi teman-teman ya, banyak deh pokoknya, kalian bisa explore seperti apa supaya hantu itu lebih excited untuk ditonton. Terus misalnya pocong kita kasih keluntung teman-teman ya, jadi ketika dia mencolot itu ada suaranya kerincing kerincing kerincing. Nah jangan yang kerincing kerincing semua teman-teman ya, ada yang kelundung kelundung kayak sapi gitu, jadi nanti suaranya tuh kayak paduan suara kayak orkestra besar gitu teman-teman. Pas malam-malam tuh asik banget tuh, aku yakin kalau di video pasti nanti viewernya banyak, karena banyak yang ngomongin lah gitu. Itu kan ya, itu mitos-mitos ya, 3 mitos tadi teman-teman ya, kuntilanak, genderuwo sama pocong. Lah nanti bisa deh kalian bikin grup boy band ya, kayak Korea itu ya, kalian vokalisnya pocong, genderuwo sama kuntilanak itu yang joget-joget itu, atau emang keempatnya jadi vokalis, itu bagus banget itu ya, nanti pasti banyak yang nonton itu. Jadi ya pokoknya bikinlah karya yang sekreatif mungkin teman-teman. Itu aja sih saran dari aku ya. Ini pohon pepayanya udah aku pupuk NPK teman-teman ya. Nanti kalau misalkan bener-bener ada kuntilanaknya, kita akan podcast, tapi siang hari aja teman-teman ya. Kalau malam kan kameraku ini nggak terlalu jelas, kalau siang kan lebih jelas gitu loh. Nanti kita nanya-nanya, kita nanya nomor togelnya yang keluar berapa dan lain-lain gitu teman-teman ya. By the way, kalian bisa gini nggak bisa ya. Dadah teman-teman ya, hanya sekedar hiburan teman-teman, terima kasih.